Bayangkan dirimu tiba-tiba putus hubungan dengan semua teman, keluarga, dan bahkan kolegamu. Dan kini bayangkan kamu melakukannya dengan sengaja, pergi jauh, tinggal di pulau terpencil, dan sekarang hidup sendiri di sana. Itulah pecinta sisi terang, kehidupan seorang petapa, dan berikut bagaimana sebenarnya kehidupan mereka. Christopher Knight dikenal sebagai petapa kolam utara. Knight lahir di akhir masa baby boom, tetapi tak pernah benar-benar bahagia. Pada usia 20 tahun, dia sepenuhnya mengisolasi diri dan membangun gubuk reot untuk dirinya di hutan Maine. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Hanya saja, dia hidup bergantung pada pelancong lain yang berkemah di dekatnya dengan mencuri barang-barang mereka. Dia hidup dengan cara ini untuk waktu yang lama, tak seorang pun mampu menemukan dan menangkapnya, hingga 2013 ketika akhirnya dia ditangkap polisi. Polisi terkejut saat melihat gubuknya yang seluruhnya terdiri dari barang-barang curian. Agafia Likova. Orang tua Agafia pindah ke pedalaman Siberia pada tahun 1937 dan mengisolir diri mereka dari semua orang. 7 tahun kemudian mereka mempunyai anak perempuan dan dia tidak pernah bertemu dengan orang lain selama hidupnya. Pertemuan pertama mereka dengan manusia lain sejak saat itu terjadi pada tahun 1970-an. Sejak ayahnya Karp meninggal pada 1988, Agafia tinggal sendiri di pondok bersama 2 hewan piaraannya, seekor kucing dan anjing. Dia tinggal di rumah kayu, di mana dia bertahan hidup sendiri, memotong kayu untuk perapian, mengambil air dari sungai, dan berburu untuk makan. Pada November 2019, dia bertemu dengan kerabatnya yang tersisa, yang hanya dia kenal melalui surat. Valerio Rossetti. Hidup Valerio penuh dengan kemalangan dan penderitaan. Lahir dan awalnya tinggal di Sondalo, Italia, dan sebelumnya magang menjadi tukang batu. Pada usia 17 tahun, dia pindah ke Australia. Di sana Rossetti bekerja di beberapa tempat, tetapi lambat laun uangnya habis dan patah hati. Bahkan tanpa mantel, yang merupakan harta berharganya yang terakhir yang dicuri orang, dia akhirnya berjalan menuju sebuah gua di Griffith, New South Wales, dan tinggal di sana. Dia bersembunyi dari orang lain dan hanya bekerja untuk mencukupi kebutuhannya, juga memperluas dan menghias tempat tinggalnya. Sekarang, gua ini merupakan bagian dari peninggalan sejarah resmi Australia. Noah John Rondeau. Setelah melarikan diri dari rumah saat remaja dan bekerja sebagai buruh selama 15 tahun, Rondeau akhirnya menemukan kedamaian di pegunungan Adirondack di New York. Pada usia 46 tahun, dia meninggalkan peradaban dan tinggal di area Cold River. Di sana, dia mendirikan kota Cold River-nya sendiri, di mana dia mengangkat dirinya sebagai wali kota. Dia membangun beberapa gubuk di sana dan bahkan sebuah peternakan kecil. Dia adalah petapa yang terkenal dan ada beberapa buku bercerita tentangnya. Sergei hidup sebagai petapa dan penjaga biara tua yang terlupakan 97 km dari Chisinau, Moldova. Dia datang pertama kali 17 tahun yang lalu saat berusia 18 tahun. Setelah tinggal di sana selama 2 minggu, ia suka sekali kedamaian dan ketenangannya, sehingga mulai semakin sering mengunjunginya. Dia tidak sepenuhnya hidup sebagai petapa karena terkadang masih kembali ke kota besar untuk bekerja, tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya di desa terdekat Saipovo yang terbengkalai. Masafumi Nagasaki. Hingga 2018, Nagasaki tinggal di sebuah pulau tropis tak berpenghuni Sotobanari sejak 1989. Tak banyak yang diketahui tentang kehidupannya sebelum menjadi petapa. Menurut seorang wartawan yang memberitakan tentang Nagasaki, dulu ia pernah menikah dan bekerja di sebuah pabrik di Osaka, Jepang, tetapi kehidupan kota tak menarik baginya. Itu sebabnya dia punya rencana untuk pindah ke tempat yang lebih terpencil suatu hari. Dan ia berhasil. Selama 29 tahun dia berhasil menjalani kehidupan jauh dari peradaban, berjalan-jalan tanpa busana, dan menikmatinya. Sampai 2018. Sayangnya, dia harus kembali ke pulau utama Jepang untuk berobat. Kini, dia tidak diperbolehkan kembali ke pulau surganya yang indah karena alasan kesehatan. Barry Edgar Pilcher. Pilcher, pujangga dan pemain saksofon asal Irlandia, tinggal di sebuah pulau terpencil Innisfree selama 20 tahun sebelum kembali ke pulau utama Irlandia pada 2013. Pada awalnya, dia tidak benar-benar bertapa. Istri dan anaknya menemaninya. Tetapi dengan segera, sang istri dan anaknya tidak tahan hidup sepi sehingga mereka memutuskan untuk hanya sesekali mengunjungi suami dan ayah mereka dan bukan tinggal dengannya sepanjang waktu. Jadi,
Seringnya Pilcher menghabiskan waktu sendirian dan lambat laun dijuluki sebagai laki-laki paling kesepian di Irlandia. David Gleeson. Gleeson dilahirkan di Australia dan pada 1980-an sebenarnya dia mendapatkan keuntungan besar bermain saham. Puncak keuntungannya mencapai sekitar 427 miliar rupiah. Tetapi kemudian pada 1987 pasar saham sumber kehidupannya itu runtuh dan David terpuruk bersamanya. Bangkrut dan tanpa jalan keluar, dia beruntung bertemu seorang wanita asal Zimbabwe yang sama-sama mencari tahu dan pindah ke sebuah pulau terpencil tidak jauh darinya. Mereka berencana membangun sebuah objek wisata dan menjadi kaya kembali. Tetapi ide itu tidak terwujud, teman David meninggalkannya, dan akhirnya dia tinggal sendiri di sana selama 2 dekade, menemukan kesenangan sederhana dalam hidup sebagai petapa. Joey Lucas. Joey pertama kali datang ke Pulau Sable, Kanada tahun 1971 sebagai pelajar. Dia berkata, awalnya dia datang ke sana karena kuda. Ada sekitar 400 ekor kuda hidup di pulau itu. Lalu, 7 tahun kemudian, dia pindah ke sana untuk selamanya. Secara keseluruhan, Joey telah menghabiskan lebih dari 40 tahun sendirian sepenuhnya, hanya dengan kuda, anjing laut, dan burung-burung yang menemaninya. Dan dia belum pernah lebih bahagia dari itu. Joey adalah seorang ahli alam yang terkenal. Dia tak perlu berburu untuk makan atau membangun rumah. Ada beberapa bangunan kuno yang ditinggalkan di pulau yang dia tinggali, dan sebuah kapal feri yang datang 2 minggu sekali membawa bahan makanan, sehingga dia bisa bertahan hidup. Arthur Leslie Darwin. Sebagai petapa sejati, Darwin pindah ke Pulau Posium Key pada tahun 1945, membangun gubuk dan tinggal di sana selama sisa hidupnya. Dia membuat pakaiannya sendiri, mempunyai peternakan kelinci sendiri, dan menanam sayur mayur di belakang rumah. Awalnya, dia tak punya akses air mengalir maupun listrik, hanya apa yang diberikan alam saja. Sebenarnya, wilayah yang ditinggalinya adalah milik Taman Nasional Everglades di Florida. Jadi, dia harus berjuang di pengadilan untuk bisa tinggal di sana. Akhirnya, dia mendapat izin tinggal seumur hidup, mengesampingkan hak atas tanah, tetapi diizinkan tinggal di pulau itu selama yang dia inginkan. Manfred Genedinger. Tidak banyak yang diketahui tentang Manfred atau Man saja, nama panggilan yang disukainya, sebelum dia tiba di sebuah desa kecil Camel di Spanyol. Dia datang tahun 1964 dan menurut kabar setempat, dia berpakaian rapi dan berpendidikan. Manfred hidup di sana selama beberapa tahun seperti yang lainnya, tetapi seiring waktu, dia menjauh dari penduduk desa yang lain, akhirnya tinggal di pantai. Lautan membawa hanyut kayu dan benda-benda lain yang menjadi bahan Manfred membuat patung-patung yang menarik. Karya seni dan juga penampilan Manfred menjadikannya agak terkenal. Willard Kitchener McDonnell. McDonnell adalah petapa berumur paling panjang di abad ke-20. Pada 1944, dia meloncat dari kereta yang membawanya dari Kanada ke Amerika Serikat dan tinggal di sebuah gubuk sunyi di pesisir Danau Gully, Nova Scotia. Di sana, dia menghabiskan waktu lebih dari 60 tahun terisolasi total, hidup jauh dari daratan dengan menulis buku. Untuk menghibur diri, dia bahkan membuat gitar. Pada 2003, sebuah kebakaran hutan merobohkan rumahnya, dan McDonnell terpaksa pindah ke sebuah kabin yang dibangun untuknya. Tak lama kemudian, dia melarikan diri ke hutan lagi dan tetap tinggal di sana hingga meninggal tahun 2004. Tom Leppard, petapa paling aneh sejauh ini. Badan Tom Leppard atau si manusia leopard tertutup sepenuhnya oleh tato macan tutul. Dia mengaku tak punya hubungan spiritual dengan macan tutul. Motif ini adalah yang paling mudah digambar oleh seniman tato. Setelah hidup kaya dan penuh pengalaman di Inggris, dia pindah dan tinggal di sebuah gubuk terpencil di pulau kecil Skye di Skotlandia dan hidup di sana selama 20 tahun sebagai petapa. Dia tidak menjelaskan keputusannya pada siapapun, tetapi menjadi daya tarik lokal. Tahun 2000-an, dia mendapat gelar sebagai pria lansia dengan tato terbanyak versi Guinness World Records. Hey, jika kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, tekan tombol suka pada video ini dan bagikan kepada teman. Dan inilah beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.